Halo semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai kehidupan sosial budaya Indonesia pada era Jepang. Penasaran gak sih? Ayo kita mulai. Jepang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun loh. Kalian tahu gak itu? Nah, hal ini memberikan dampak yang kuat terhadap kehidupan sosial dan budaya Indonesia. Emang apa aja sih? Nah, ayo kita cari tahu. Indonesia pada era Jepang sangat memprihatinkan dan menderita loh. Terkhususnya kehidupan sosial dan budaya pada saat itu. Rakyat sangat menderita karena kegiatan yang mereka lakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan Jepang untuk melawan musuh mereka. Jadi, mereka semacam dipaksa untuk melakukan apa yang Jepang mau. Selain itu, rakyat Indonesia juga dijadikan pekerja romusha. Pekerja romusha itu apa sih? Nah, pekerja romusha ini adalah kerja paksa saat zaman Jepang. Nah, pada saat itu banyak sekali korban yang jatuh akibat kelaparan dan penyakit. Sedih sekali ya keadaan saat itu. Nah, karena kegiatan atau yang dilakukan oleh Jepang ini memberikan dampak yang cukup kuat dalam bidang sosial dan budaya loh. Apa aja sih? Nah, ada 4 poin di sini. Yang pertama, itu adalah kesulitan komunikasi antar pulau atau dunia luar karena semua saluran komunikasi dikuasai oleh Jepang. Jadi ya rakyat Indonesia nggak bisa komunikasi dengan antar pulau, misal keluarga mereka ataupun dengan dunia luar. Jadi mereka tidak mengetahui nih dunia luar sedang ada apa dan keluarga mereka yang ada di luar pulau bagaimana keadaannya. Nah, yang kedua itu semua nama-nama kota yang menggunakan bahasa Belanda diganti menjadi bahasa Indonesia. Wah, baik juga ya Jepang. Nah, seperti misalnya Batavia diganti jadi Jakarta dan Buitenzong menjadi Bogor. Keren juga ya. Selanjutnya, nomor 3 nih, yaitu kebijakan Kinrohoshi, yaitu tradisi kerja bakti secara massal pada era Jepang. Nah, di sini masyarakat Indonesia disuruh untuk melakukan kerja bakti secara massal oleh orang-orang Jepang itu. Lalu yang keempat atau yang terakhir itu mendirikan pusat kebudayaan Keimin Bunka Shidoso pada April 1943 untuk mengawasi karya para seniman agar tidak menyimpang dari tujuan Jepang. Lanjut kita ke zaman Kenpetai. Kenpetai adalah polisi militer Jepang. Nah, Jepang awalnya disambut dengan baik tapi akhirnya malah menimbulkan kebencian. Rakyat lebih benci pemerintah Jepang dibanding pemerintah Belanda atau disebut kolonial karena Jepang suka bertindak sewenang-wenang. Sedihnya, rakyat Indonesia sering ditangkap, ditahan, dan disiksa oleh Kenpetai. Waduh, perempuan Indonesia juga banyak yang ditipu Jepang dengan mengatakan akan menjadi perawat atau disekolahkan. Tapi malah mereka disekap dalam camp-camp tertutup dan dipaksa jadi wanita penghibur. Camp tersebut ditemukan di Solo, Semarang, Jakarta, dan Sumatera Barat. Nah, sekarang kita lanjut ke Seikere. Seikere adalah cara penghormatan pada masa pendudukan Jepang, di mana rakyat Indonesia wajib membungkuk 90 derajat setiap pagi sebelum upacara sebagai bentuk penghormatan pada kaisar Jepang yang bernama Tenno Heika yang dianggap sebagai keturunan Dewa Matahari. Jepang memang biasa beribadah ataupun menghormati Dewa Matahari. Penghormatan Seikere ini diikuti dengan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang yang berjudul Kimi Gayo. Nah, kewajiban Seikere ini mendapat pertentangan dari ulama sehingga menimbulkan perlawanan fisik. Salah satu perlawanannya adalah Singaparna, perlawanan yang dilakukan oleh KH Zainal Mustafa, seorang pemimpin pondok pesantren Sukamana, Tasikmalaya, Jawa Barat. Itu dia mengenai kehidupan sosial dan budaya Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Gimana? Udah paham belum? Oke, kalau gitu, terima kasih dan do you wanna exit? Press yes if you want to.